Komunikasi terputus, nasib 8.000 warga di dekat Gunung Berapi Tonga belum diketahui. Gempa dan gelombang tsunami yang dipicu letusan gunung berapi di Tonga membuat jaringan komunikasi terputus dan listrik mati di ibu kota. Gunung berapi Hunga Tonga Hunga Hapai mengalami erupsi selama 8 menit pada Sabtu 15 Januari pukul 17.30 waktu setempat. Goncangan hebat dari letusan gunung menciptakan gempa yang diiringi tsunami di sejumlah wilayah. Gelombang air laut dilaporkan menyapu berbagai wilayah di Tonga, tidak terkecuali di ibu kota Nuku'alofa. Dari laporan staf hingga Minggu 16 Januari jaringan komunikasi masih terputus sehingga sekitar 8.000 orang yang tinggal di Pulau Hapai dekat gunung berapi belum diketahui nasibnya. Pihak berwenang menyebut tidak ada laporan terkait kabar dari penduduk Hapai sejak Sabtu sebelum gunung berapi meletus. Diperlukan waktu berminggu-minggu untuk memulihkan sepenuhnya koneksi telepon dan internet ke Tonga lantaran kabel komunikasi bawah lautnya ke Fiji terputus oleh letusan gunung berapi atau tsunami. Dahsyatnya letusan gunung berapi di Tonga hingga picu peringatan tsunami Pasifik. Gunung berapi di negara Pasifik Tonga meletus kembali sejak Jumat 14 Januari memicu peringatan tsunami. Penduduk di negara kepulauan itu juga diminta tidak keluar rumah. Gunung yang meletus dahsyat itu adalah Hunga Tonga Hunga Hapai yang terbentuk setelah letusan bawah laut pada Desember 2014. Dahsyatnya letusan terbaru ini menyebabkan abu, uap, dan gas terlontar setinggi 20 km ke udara. Badan Geologi Tonga seperti dikutip dari Australia Associated Press Sabtu 15 Januari menghimbau warga untuk tidak keluar rumah, menutup penampungan air minum dan memakai masker untuk menghindari abu vulkanik. Gunung ini sebenarnya sempat meletus beberapa saat pada akhir Desember 2021, namun letusan pada Jumat kemarin jauh lebih besar, yaitu sekitar 7 kali lebih kuat daripada letusan besar terakhir. Bahkan dampaknya terus tumbuh. TGS juga memperingatkan kemungkinan hujan asam akibat letusan. Sementara itu kantor meteorologi Tonga menyebutkan tsunami kecil menerjang pantai dan pelabuhan Tonga dengan ketinggian antara 30 sampai 60 cm. Sejauh ini belum ada laporan korban maupun kerusakan material. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik di Amerika Serikat juga mengeluarkan peringatan serupa terkait naiknya muka air laut. Disebutkan ancaman tsunami masih berlanjut serta terjadinya fluktuasi permukaan air laut serta arus kuat yang bisa membahayakan kawasan pantai dan pelabuhan. Badan Manajemen Bencana Nasional Selandia Baru juga mengeluarkan peringatan tsunami dan meminta warganya yang berada di kawasan pantai untuk waspada. Gunung Hunga Tonga Hunga Hapai berjarak sekitar 2.000 km sebelah timur laut Selandia Baru. Letusan Gunung Tonga bikin Jepang kalang kabut, tsunami melanda hingga belasan kapal tenggelam. Letusan gunung bawah laut yang terjadi di Pulau Tonga, Pasifik Selatan membuat Jepang kalang kabut. Letusan itu mengakibatkan sebagian wilayah Jepang dilanda tsunami dan belasan kapal terbalik. Dilansir Japan Times, Ahad 16 Januari setidaknya 14 kapal terbalik, tenggelam atau bahkan hanyut di prefektur Kochi. Kemudian ada 5 kapal terbalik di prefektur Tokushima, sementara tidak ada korban yang dilaporkan. Pantai Pasifik Jepang yang dihantam tsunami pada Minggu pagi mendorong Badan Cuaca Jepang mengeluarkan peringatan tsunami. Sementara lebih dari 210.000 penduduk didesak untuk pindah ke tempat yang tinggi.
Jadapun Airline membatalkan 27 penerbangan di bandara di seluruh negeri. Badan Meteorologi Jepang awalnya mengatakan bahwa tsunami setinggi 3 meter mungkin masih melanda prefektur timur laut Iwate, tetapi kemudian menurunkan peringatan menjadi peringatan tsunami 1,2 meter diamati di kota Amami sesaat sebelum Sabtu tengah malam, sementara tsunami 1,1 meter tiba di prefektur Iwate pada pukul 2:26 pagi hari Minggu. Menurut badan tersebut, tsunami kecil kurang dari 1 meter terlihat di wilayah yang luas dari pantai Pasifik negara itu, yaitu di Hokkaido, ke Kyushu dan Okinawa. Di Kamaishi, prefektur Iwate yang rusak parah akibat tsunami 2011, orang-orang mengungsi ke kuil yang berada di dataran tinggi menyusul peringatan tsunami sekitar pukul 3 pagi hari pada hari Minggu. Tadatera Sugawara, 17 tahun, dan temannya Ryosuke Nishino, 17 tahun, mengatakan bahwa mereka mengungsi. Bahkan sebelum itu, segera setelah mendengar peringatan tsunami, dia mengatakan bahwa mereka selalu bingung kemana harus mengungsi jika terjadi keadaan darurat. Eno Shibasaki, seorang pendeta berusia 65 tahun di kuil yang menyaksikan secara langsung pembantaian yang diakibatkan oleh tsunami 2011, mengatakan betapa senangnya melihat orang-orang muda bergerak cepat dalam menanggapi ancaman tsunami. Saya tidak ingin orang lain kehilangan nyawa mereka, katanya. Ini adalah hal yang sangat baik bahwa orang-orang muda adalah yang pertama dievakuasi. Pemerintah Jepang juga bergegas memastikan keselamatan warga negara Jepang di Tonga. Kementerian Luar Negeri telah melakukan kontak dengan kedutaan besar Jepang di negara Kepulauan Pasifik, tetapi pemadaman listrik dan faktor lain menghambat komunikasi lokal. Menurut situs Kementerian Luar Negeri, ada 35 warga Jepang di Tonga per April 2020. Selama konferensi pers Minggu pagi, seorang pejabat Badan Cuaca meminta penduduk pantai Pasifik Jepang untuk menjauh dari daerah tepi laut sampai peringatan dan nasihat dicabut. Mereka mencatat bahwa beberapa gelombang tsunami mungkin datang. Setelah peringatan tsunami dan nasihat dari badan tersebut, pemerintah membentuk bagian penghubung di kantor Perdana Menteri untuk mengumpulkan informasi. Mengenaskan banjir besar landa Malaysia, 21.000 orang diungsikan, 66.000 relawan dikerahkan. Banjir besar landa Malaysia, lebih 21.000 orang diungsikan hingga Minggu 19 Desember. Untuk membantu para korban banjir ini, pemerintah Malaysia telah menurunkan sebanyak 66.000 personil yang terdiri dari polisi, tentara, dan pemadam kebakaran. Dikabarkan oleh Reuters bahwa banjir ini diakibatkan hujan deras yang menggerus negeri jiran itu selama seharian. Hujan yang mengguyur meskipun seharian, namun curah hujan setara dengan hujan selama sebulan dengan curah hujan kondisi normal, papar Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Daerah Selangor termasuk salah satu yang terdampak paling parah dari banjir ini. Sebanyak 15.000 orang telah dievakuasi ke 100 tempat penampungan yang kami sediakan.